Amin. Luar Amin. biasa. Senang sekali bisa kembali bersama dengan PD Mulya. Ya, tema yang saya akan bagikan siang hari ini adalah kunci menjaga pikiran, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita harus bisa menjaga pikiran kita. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau jaga hatiku Tuhan. Betul? Itu pun nggak semua orang berdoa seperti itu. Ya, kita ini berdoa bukan hanya untuk meminta sesuatu sama Tuhan, tapi kita berdoa sama Tuhan, kita harus katakan sama Tuhan, Tuhan jagai hatiku Tuhan. Jagai pikiranku Tuhan. Kita tahu di media sosial lagi banyak pergulatan mengenai Pak Gilbert, Pak Joshua Tewu dengan Pastor Sarah seperti itu ya. Banyak orang-orang bermunculan di media sosial menilai, mengukur dan bahkan menghakimi gitu ya. Dan sangat miris sekali kekristenan saat ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak menjaga pikirannya. Kenapa tidak menjaga pikirannya? Karena firman Tuhan mengatakan hari-hari terakhir ini akan semakin jahat dan kasih akan semakin dingin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa menjaga pikiran kita. Di situ ada ayatnya, kita buka di Matius 15 ayat 19. Bapak Ibu yang bisa bacakan, tolong bacakan untuk saya, Pak Andre mungkin. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Iya, jadi yang pertama untuk kita bisa menjaga pikiran kita adalah jaga hati kita. Yuk kita katakan sama-sama, jaga hati. Ya, karena saudara sepupu kita ada lagunya, jagalah hati, jangan kau nodai, kan seperti itu. Ya kita jangan mau kalah dong, jagalah hati kita. Supaya kenapa? Sumber kita adalah hati ini. Kalau hati ini kotor, maka yang keluar itu pun menjadi kotor. Dan hati itu juga adalah sumber berkat Tuhan. Kalau kita ingin menikmati, mengalami mujizat Tuhan, dan menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan, kita harus menjaga hati kita. Karena Tuhan hanya melihat hati kita. Hati adalah hal yang penting bagi setiap kita. Hati adalah pusat dari cikal bakal perbuatan melalui pikiran positif atau negatif, jahat atau baik, berguna atau sia-sia, kudus atau cemar. Di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di sana dikatakan jagalah hatimu. Slide kedua Bapak Ibu. Jagalah hatimu. Ya, bukan jagalah image-mu. Kita seringkali menjaga image kita ketimbang menjaga hati kita. Betul? Seringkali kita menjaga image kita di depan orang. Itu penting Bapak Ibu, saya katakan menjaga image itu penting. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus tampil maksimal, betul? Tapi yang terpenting adalah kita harus menjaga hati kita. Karena dari hati ini terpancar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selain kita menjaga hati, yang kedua, kita juga harus bisa menjaga mata kita. Katakan sama-sama menjaga mata. Slide yang selanjutnya Bapak Ibu. Menjaga mata. Amsal 4:25 mengatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus fokus dengan tujuan kita. Kita harus fokus dengan destiny kita. Kita jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan. Mungkin kita lagi serius ikut Tuhan. Tuhan, aku mau setia ikut Engkau Tuhan. Tapi seringkali kita sering melihat kiri dan kanan. Aduh, kayaknya enaknya nyimpang dulu dari Tuhan. Kita melihat kesalahan saudara kita melihat kesalahan teman kantor kita. Tuh kan dia kan salah lagi, tuh kan dia terlambat lagi. Mata kita kadang-kadang ini melihat sesuatu yang kurang baik. Kita melihat teman kita telat datang ke kantor, ataupun kita melihat kesalahan orang lain, kita langsung bocor. Hati kita langsung bocor. Karena mata ini melihat bukan sesuatu yang benar. Oleh karena itu, mata juga penting untuk kita jaga, Bapak Ibu. Mata adalah salah satu indera penting bagi manusia. Setiap manusia pasti menjaga matanya. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu lagi di jalan, gitu ya, lalu ada angin kencang, tiba-tiba seperti itu ada debu yang berserakan, pasti Bapak Ibu menutup mata Bapak Ibu, betul? Ya, jadi mata ini adalah hal yang penting. Jadi kalau mata kita ini salah melihat, maka keseluruhannya adalah salah.
Seringkali kita lebih mudah melihat kesalahan, slide selanjutnya, seringkali kita lebih mudah melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Matius 7 ayat 3 mengatakan, mengapakah engkau melihat lumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui. Seperti kayak di YouTube begitu ya, orang sedang melihat sebuah kesalahan Pak Gilbert gitu ya, melihat kesalahan Pak Joshua Tewu seperti itu ya. Ya mungkin manusia semua dikatakan nggak ada yang sempurna, manusia mungkin bisa melakukan sesuatu yang salah, tapi bagian kita, ya ayo kita jangan menghakimi Bapak Ibu ya. Contoh tadi Pak Andre gitu ya, MC lagunya di YouTube nggak bisa diputar, lalu Pak Andre solo gitu ya. Mohon maaf Pak Andre, agak sedikit fals, tapi kita menikmati sukacita. Ya betul ya Pak Andre ya, sukacita. Apakah dengan Pak Andre suaranya fals kita langsung live Google? Kan enggak. Kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Jadi sebelum kita menilai orang lain, ya periksalah diri kita, introspeksi diri kita. Apakah kita ini sudah benar atau belum? Next selanjutnya, selain mata yang harus dijaga juga Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya harus jaga mulut. Kalau orang Jawa bilang jaga cangkemmu, jangan sekarepnya dewe, ngomongnya asal semprot orang, asal ngatain orang, asal gosipin orang, asal fitnah orang. Itu nggak baik. Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari mana Bapak Ibu? Dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi jangan bilang seperti ini. Mungkin kita pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Wah, saya mah enggak seperti itu. Saya mah perkataannya aja memang pedas, tapi hati saya mah enggak. Loh, firman Tuhan loh yang katakan loh. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi Bapak Ibu ayo bertobat siang hari ini. Colek kiri kanannya, colek dirinya sendiri. Saya mau bertobat. Ya, saya mau bertobat, saya tidak mau mengatakan hal-hal yang buruk buat teman saya, buat rekan kantor saya. Kalau dia salah, ya saya tegur dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan gitu ya Bapak Ibu ya. Next Bapak Ibu. Ya, pernahkah kita mencaci seseorang? Ini sebuah pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Dijawab secara pribadi. Pernahkah kita mencaci seseorang? Atau pernahkah kita memfitnah seseorang atau saudara kita sendiri? Atau atasan kita sendiri kita fitnah? Ya, pernahkah membicarakan orang di belakang? Bapak Ibu, jangan kita bicarakan orang di belakang. Kalau kita bicarakan orang di belakang, artinya secara tidak langsung kita memproklamirkan diri kita ada di belakang orang itu. Sedangkan firman Tuhan mengatakan apa? Kita ini kepala dan bukan ekor. Masa kepala ngomongin buntut? Kan nggak mungkin. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ayo bertobat siang hari ini. Kalau kita suka membicarakan, memfitnah orang, mencaci seseorang, apalagi, waduh nih, bapak-bapak nih mungkin ya, kalau lagi bawa kendaraan, naik motor ataupun naik mobil gitu ya, wah lalu lagi asik-asiknya, lagi santai gitu ya, lalu ada yang kepot gitu kan ya, wah langsung buka kaca, langsung ada aqua, langsung dilempar gitu ya. Jangan ya, Bapak. Saya juga dulu pernah begitu tuh. Dulu, waduh, kita sebagai anak Tuhan sekarang sudah ditebus oleh darah Yesus ya. Kita harus lebih kalem, harus lebih legowo seperti itu, harus lebih sabar ya Bapak Ibu ya. Next. Yang keempat, menjaga telinga. Nah, tutup rapat telinga kita untuk hal-hal yang tidak baik seperti gosip, fitnah, dan apapun yang sifatnya memecah belah, menjatuhkan dan melemahkan. Terkadang telinga kita ini terlalu banyak mendengar hal-hal yang nggak penting. Terlalu banyak mendengar hal-hal yang merugikan. Apa sih? Kenapa Bapak itu kenapa? Wah, kalau kita mendengarkan untuk kita bisa mendoakan, itu bagus. Tapi kita berusaha mendengar, mencari informasi, dan kita bicarakan. Lalu kita gosipin, bahkan kita memfitnah. Nah, ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Ya, saya percaya di PD Mulia ini semuanya luar biasa. Semuanya anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Matanya dipakai Tuhan, telinganya dipakai Tuhan, mulutnya dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Markus 4 ayat yang ke-9.
Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, kita lihat, dan kita katakan, ya, dan kita dengar, itu semua berasal dari hati. Karena itu, kita harus selalu menjaga, apa Bapak Ibu, hati kita. Ya, kita harus bisa menjaga hati kita. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Ya, ini boleh digarisbawahi. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Mendengar sesuatu yang belum tentu benar akan mempengaruhi pikiran kita. Seringkali ketika kita mendengar sesuatu, ya, langsung deh tuh kita pikirin, wah ternyata bener kan, dulu dia tuh pernah begini-begini, wah ternyata bener kan, ketahuan juga kan buruknya, tuh kan bener ketahuan juga aibnya. Seringkali kita cepat merespon apa yang kita dengar, Bapak Ibu, ketimbang kita mencari tahu kebenarannya. Seperti itu. Next. Nah, oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, yang kita lihat, dan yang kita katakan, dan kita dengar itu semua berasal dari hati. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga hati kita. Bagaimana kita menjaga hati kita? Mazmur mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kalau kita tidak sering merenungkan firman Tuhan, kita tidak berhubungan intim dengan Tuhan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, dalam seminggu ini banyak sekali orang yang minta didoakan sama saya, usia seorang ibu usia 60 tahun. Saya kaget juga sih mendengar dia berbicara seperti ini. Pak Pendeta, boleh nggak saya bercerai? Lalu saya tanya, mohon maaf ibu usia berapa ya? Saya bilang, 60-an Pak. 60 Bapak Ibu, udah punya menantu, udah punya cucu. Saya bilang, kenapa ibu mau cerai dengan suami? Suami saya Pak, udah nggak bisa kerja lagi. Loh, saya bilang, suami kita saat ini sudah usia 60 lebih. Kalau saat ini dia sudah tidak bisa bekerja, harusnya kita mendoakan dan mensupportnya. Meminta hikmat bagaimana Tuhan menolong, bukan mencari solusi untuk bercerai. Sudah 60 tahun loh Bapak Ibu. Ya, jadi hari-hari ini kalau kita nggak menjaga hati kita Bapak Ibu, kita nggak menjaga telinga kita, mata kita, kita akan melihat kekurangan orang, kita akan melihat kekurangan suami kita akan mendengar orang lain berkata kepada kita, suami lu tuh malas, istrimu tuh kalau dandan tuh seksi banget, mungkin dia lagi tergila-gila dengan laki-laki lain. Kalau kita nggak jaga telinga kita pasti berantem dengan pasangan kita. Ribut terus setiap hari sama suami sama istri kita. Mah, kata tetangga sebelah kamu tuh dandanannya terlalu seksi. Kamu ini ya ada yang kamu suka ya brondong. Brondong gitu ya. Makanya kita harus jaga telinga kita, Bapak Ibu. Tutup rapat-rapat untuk sesuatu yang tidak baik ataupun yang belum benar, gitu ya. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika anak Tuhan tidak mampu menguasai pikirannya? Wah, ini tanda tanya besar nih buat kita. Apa yang terjadi ketika anak Tuhan tidak mampu menguasai pikirannya? Next. Yuk kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Buka mikrofonnya, apa yang terjadi? Syirik. Ayo, siapa yang syirik di sini? Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Waduh. Ini kalau Pak Andre gajinya naik atau naik jabatan, yang lain nggak boleh syirik nih Bapak Ibu. Amin dong Pak Andre. Atau Ibu Ira, ya, dipromosikan, amin. Nggak, jangan ada yang syirik. Itu semua kan atas seizin Tuhan dan kehendak Tuhan, dipercayakan lebih lagi untuk tanggung jawab yang besar. Ya. Yang pertama itu akan menjadi syirik ketika kita nggak jaga hati, kita nggak jaga telinga, kita nggak jaga mata kita nggak jaga mulut kita. Bagaimana kita mau dipromosiin Tuhan kalau kita itu setiap hari syirik? Orang dibeliin makanan aja syirik. Orang baru ditraktir sama temennya, kita udah syirik. Ditraktir mulu, gue kapan? Ya,
kita lah yang traktir, jangan kita nunggu ditraktir. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, makanya orang Kristen seringkali saya suka bilang begini kalau saya khotbah. Orang Kristen itu kalau bertobat, dompetnya harus bertobat. Karena orang Kristen itu dompetnya nggak bertobat. Lihat aja kalau kita persembahan di gereja, pasti kita lihat dompet. Cepean, cepeceng, gobanan, nobanan, ceban, goceng. Kita pilih yang mana nih? Ya kan, pilih yang paling kecil. Udah paling kecil lecek pula. Aduh jangan Bapak Ibu ya. Orang Kristen harus bertobat dompetnya. Katakan diri sendiri, dompet gua harus bertobat. Ayo dong Bapak Ibu, buka mikrofonnya. Bilang ke temennya begini, halo bro, aro sis, nanti siang, makan siang saya traktir ya. Ayo, ngomong-ngomong sebelahnya, nanti siang saya traktir ya. Cuma Pak Andre doang saya lihat nih ngomong gitu nih. Oke, next. Apa yang terjadi? Waduh, panas hati. Kalau lagu orang tua dulu ya, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku, ku tak dapat. Lupa saya liriknya. Pokoknya begitu. Kalau kita mendidih di hati untuk Tuhan itu bagus, itu luar biasa. Ya, mendidih di hatiku. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau panas hatinya itu syirik, iri, jangan ya Bapak Ibu ya. Saya juga dulu pernah seperti itu. Panas, syirik. Wah. Makanya firman Tuhan yang saya bawakan itu selalu apa yang sudah kena ke saya. Ya, saya nggak berani membawakan firman Tuhan yang belum kena ke saya. Kayak firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Harus kena saya dulu. Betul? Harus kena saya dulu sebagai sang pembawa firman Tuhan itu. Supaya kenapa? Supaya saya tidak terintimidasi karena saya sudah kena, kan begitu Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini dia gambar siapa nih Bapak Ibu? Ya, iri hati atau panas hati atau syirik, 1 Korintus 12 ayat 16 dan 17. Boleh satu orang bacakan untuk saya? Silakan. Boleh bacakan? Satu ibu boleh. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciumannya? 1 Korintus 12 ayat 16-17. Ya, Bapak Ibu bayangin kalau tangan kita ini berantem sama kaki kita. Bayangin kalau kaki kita ini syirik sama kepala kita. Apa yang terjadi? Pasti kan jadi berantakan tubuh kita ini. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, firman Tuhan mengatakan kita ini adalah satu tubuh Tuhan, satu tubuh Kristus. Jadi bukan di gereja aja kita bilang engkau saudaraku, engkau saudariku, tapi di perusahaan pun, ya di kantor pun engkaulah saudaraku, engkaulah saudariku. Pak Andre saudaranya Ibu Ira saudarinya Pak Andre dan seterusnya. Semua kita ini saudara di dalam tubuh Kristus. Tidak boleh itu kita gontok-gontokan, cemburu, syirik, iri hati, panas. Nggak boleh. Kalau kata Benyamin Sueb, almarhum bilang begini, bolehnya syirik, hati lu burik. Coba buka mikrofonnya, jangan syirik ya, nanti hatinya burik. Ya, jangan syirik. Semua sudah ada bagiannya, semua ada berkatnya Tuhan, semua ada bagian yang Tuhan percayakan sama hidup kita. Next, selanjutnya. Apa yang terjadi ketika kita tidak bisa menjaga pikiran kita, hati kita? Perpecahan. Ini yang sangat bahaya, Bapak Ibu. Ya, saya selalu berdoa semenjak saya diundang pertama kali di PD Mulia. Ya, Tuhan kasih perlihatkan bahwa banyak roh-roh di sana gitu ya. Roh maut segala macam gitu ya. Iri hati, persaingan yang tidak baik. Kalau persaingan itu sangat baik Bapak Ibu. Persaingan itu untuk membuat kita lebih lebih semangat, lebih berpacu gitu ya. Tapi
persaingan yang negatif ini yang tidak boleh. Menjatuhkan. Untuk kita naik ke atas, kita menjatuhkan teman kita, menjatuhkan lawan kita. Seperti itu nggak boleh, Bapak Ibu. Jadi yang sangat bahaya adalah sebuah perpecahan. Ya, saya berharap di PD Mulia ini seluruh karyawannya, khususnya anak-anak Tuhan yang berada di PD Mulia ini semuanya solid. Semuanya nggak ada yang syirik-syirikan. Semuanya kompak. Katakan sama-sama kompak, Bapak Ibu. Ya. Nah, next selanjutnya. Perpecahan terjadi bukan timbul seketika, namun karena adanya iri hati, kecewa yang dierami, pelan-pelan namun pasti akan terjadi sebuah perpecahan. Perpecahan itu nggak langsung terjadi jebret, nggak seperti itu. Tapi dimulai dari iri hati, ya, kecewa, itu dierami, ntar awas suatu saat. Nah, ini yang menjadi perpecahan di sebuah perusahaan, ini tidak baik. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara PD Mulia, di perusahaan Mulia. Ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau salah. Perusahaan TBK Mulia Industri ya, Bapak Ibu, betul ya? Betul ya? Ya, Ya. ya. Betul ya, Pak ya? Jangan ada perpecahan di sana. Tetapi sebaliknya supaya seluruh karyawan, terutama anak-anak Tuhan yang ada di Mulia Industri, sebaliknya supaya erat bersatu, sehati dan sepikir. Katakan sama-sama dengan saya, sehati sepikir. Sehati sepikir. Bicarakan visi untuk sebuah perusahaan. Mau kemana nih perusahaan kita? Kenapa omsetnya turun? Mengapa bagian ini kok kerjanya kurang maksimal? Cari solusi, bukan cari kambing hitam. Cari solusi. Ya, anak Tuhan selalu cari solusi, bukan mencari kambing hitam. Next. Nah, tidak berhenti sampai sehati dan sepikir. Namun setiap anak Tuhan harus saling memperhatikan, saling mensupport, saling peduli akan sesama anak Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 25 mengatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin, Bapak Ibu. Jadi setiap kita semua harus saling memperhatikan. Tidak cukup hanya sehati dan sepikir. Diperlukan lebih daripada itu, saling memperhatikan, mensupport, peduli. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan support berdoa untuk mertua dari Ibu Lena ya. Saya mendengar infonya baru dioperasi ya. Nanti kita turut support dalam doa untuk mendoakan mertua dari Ibu Lena. Next. Ya. Kesimpulannya, next. Ya, ini kesimpulannya Bapak Ibu boleh di screenshot atau dicatat, nanti boleh diminta oleh pengurus ya. PDF-nya yang saya sudah bagikan. Untuk kita mampu menguasai pikiran, yaitu yang pertama, menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, menjaga mata. Amsal 4 ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke muka. Artinya kita terus pandang destiny kita, tetap fokus sama panggilan kita, tetap fokus dengan destiny yang Tuhan mau kita capai. Yang ketiga, menjaga mulut. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Perkatakan hal-hal positif dan bukan yang destruktif. Ya, harus yang konstruktif, membangun, bukan yang menghancurkan ya, Bapak Ibu. Yang keempat, kita harus bisa menjaga apa, Bapak Ibu? Menjaga telinga. Markus 4 ayat 9 dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Hendaklah kita mendengar setiap hari firman Tuhan. Mendengar, merenungkan firman Tuhan, bukan yang lain. Yang terakhir, jangan ada iri hati yang menimbulkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Perbedaan dan beda pendapat itu boleh ada. Namun, jadikan perbedaan yang ada sebagai kekayaan rohani yang dapat memperkuat kesatuan tubuh Kristus di perusahaan Bapak Ibu. Ya, saya percaya apa yang saya bagikan ini boleh menguatkan, menegur, mengkoreksi kita supaya kita lebih baik dan kita diberkati Tuhan lebih dahsyat lagi untuk memberkati banyak orang.
Dan next, yang terakhir, ya. Nah, ini foto saya di panti asuhan. Pelayanan saya setiap bulan itu 2 kali, panti asuhan dan rel kereta api, gitu ya. Visi Tuhan yang diberikan kepada saya adalah Galatia 6:9 dan 10. Kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita udah diberkati Tuhan, mari Bapak Ibu lihat kiri dan kanan tetangga kita, apakah ada yang memerlukan. Bapak Ibu, memang saya percaya di Alkitab tidak mengatakan perbuatan baik bisa masuk surga, tetapi dengan perbuatan baik kita, mereka bisa melihat kasih Yesus dalam hidup kita, sehingga mereka bisa tahu surga, tahu Yesus Kristus itu melalui kita karena perbuatan kita yang menyenangkan hati Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Kita tutup dengan